Oke, Bang, terkait agenda yang minggu lalu, hari ini katanya ada informasi terkait aliran dana yang sudah diterima oleh CE. Itu kemana aja Bang alirannya Bang? Jadi gini, terima kasih teman-teman ya. Jadi karena ini sudah menjadi informasi publik, konsumsi publik, kami kemarin dimintakan untuk mencoba menelisik lebih jauh tentang selebriti CE ini. Nah, kita berharap dari fakta persidangan yang di Sulawesi Tenggara itu bisa menjernihkan persoalan. Publik juga tidak ingin terjebak pada dalam tanda kutip menghina atau memojokkan pejabat negara jika memang persoalan itu tidak benar. Tapi ketika hal ini diasumsikan publik menjadi benar, maka dia akan bergulir terus seperti bola salju. Kita harapkan agar Pak Jaksa Agung mungkin harus secara bijak mengambil langkah yang mungkin elegan, terhormat, agar isu-isu CE ini tidak berkembang menjadi tidak terarah. Karena kan konsepnya adalah ini dikemukakan publik karena dari fakta persidangan. Yang kita dapatkan adalah CE ini dari berbagai informasi itu dieksplor memiliki dokumen ganda gitu ya. Dokumen ganda ini kemudian dipergunakan untuk melakukan pembelian-pembelian baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak. Seperti contoh apartemen, rumah dan mobil mewah. Nah, ketika publik netizen plus 62 mengkulik persoalan ini, tentu kita berharap agar tidak hilang menjadi sedemikian rupa hal-hal yang mungkin tidak selesai. Jangan menjadi dark number kalau istilah di polisi atau di istilah kasus. Saran kami kepada institusi Kejaksaan Agung karena menyangkut pimpinan tertingginya, lebih baik ditata kelola sedemikian rupa, bukan hanya dibantah. Kalau hanya dibantah, ini kami prediksi publik akan menjadi lebih tertarik. Malah yang kita takutkan adalah publik menjadi tertantang membuktikan sebaliknya dari pernyataan-pernyataan para pihak itu. Oleh karena itu, karena sudah ada potensi-potensi yang tidak baik, sebaiknya ini dituntaskan dengan cara yang elegan. Seperti yang kita sebut minggu lalu, bahwa kami mencoba mencarikan hal yang menurut kemampuan kami bisa. Ini salah satunya agar pejabat tinggi negara kita tidak terjebak pada orang-orang yang memang quote and quote di fakta persidangan sudah dikategorikan tidak baik begitu. Jadi ini persoalan besar, bagian dari tindak pidana korupsi terkait pertambangan, apalagi terkait dengan iup pertambangan dari BUMN milik kita, milik negara. Karena itu jangan karena personal dari CE membuat rusak institusi negara, membuat rusak performa penegakan hukum di Indonesia. Sebaiknya ada langkah atau terapi atau formula penanganan yang bisa untuk mereduksi keingintahuan publik, mereduksi ketidakpuasan publik, mereduksi peran publik menjadi seperti supaya tidak menjadi bias. Itu yang bisa kami sampaikan sampai saat ini. Bang, menarik Bang. Tadi Abang bilang ada dokumen ganda. Maksudnya dokumen ganda itu dalam jenis apa, Bang? Biasa kalau kita memiliki KTP, nomor induk kependudukan, CE ini memiliki double data, dokumen ganda. Jadi hal seperti ini tidak baik. Ini yang sudah dikulik sehingga membuat publik menjadi ingin tahu lebih jauh. Karena fakta persidangan sudah menunjukkan ada warna hitam, maka terus ke depan ini akan dicari terus warna itu. Tapi tidak akan mungkin publik akan mencari warna putihnya. Ini yang kami lihat dari persoalan korupsi tambang di Sulawesi Tenggara itu sampai kepada personal CE. Dan personal CE ini berdampak kepada institusi penegakan hukum di Indonesia. Sayang kan, hanya karena seorang CE, persepsi penegakan hukum menjadi ambiar atau menjadi buruk. Kita tidak ingin itu terjadi, maka kita mendorong agar Pak Jaksa Agung lakukan langkah yang terbaik menyelamatkan persepsi yang sudah buruk di tengah-tengah publik karena perilaku dan atau sikap CE yang diungkapkan salah satu tersangka di depan peradilan. Jadi iya, kamu dulu. CE sendiri berapa kali disebut di pengadilan, di ruang sidang? Itu disebut oleh salah satu tersangka ya,
Tetapi itu kan sudah menjadi fakta persidangan. Mungkin lebih pas, lebih detail, lebih valid itu bisa dilihat dari notulensi persidangan, dan nanti mungkin bisa kelihatan dari penuntutan yang dilakukan oleh JPU. Tapi kalau kami perhatikan, kalau nanti ini tidak disidik sebagai bagian dari obstruction of justice, akan menimbulkan kecemburuan atau rasa tidak adil, sebab di kasus-kasus lain obstruction of justice disidik. Jadi jangan ada diskriminasi. Ini yang kami lihat bahwa publik membanding-bandingkan, kalau kasus obstruction of justice di Kejaksaan Agung waktu BTS, kenapa diperiksa? Kenapa di ini nggak diperiksa? Takutnya menjadi sedemikian persepsi. Berarti belum belum dipanggil sama sekali ya? Kalau untuk obstruction of justice-nya kita sama-sama melihat dari data publik belum pernah ya. Tapi kan dia sudah membantah semuanya tuh Bang. Iya. Kan membantahnya itu tidak Dia punya setara. hubungan yang baik, terus Iya, benar. ibunya pun juga mengakui. Kan hal-hal Istrinya, seperti itu bukan fakta persidangan. Publik kita kan memahami itu bukan bagian dari fakta persidangan. Kalau memang publik kita tidak mengerti, publik kita mungkin diem. Tapi faktanya sampai malam ini netizen plus 62 masih mengkulik. Kalau memang bisa, seperti saran kita, disidik saja obstruction of justice-nya yang setelah menyebut nama CE disebut oleh salah satu tersangka. Nggak sulit kan? Kalau membantah-bantah di luar persidangan kan tidak apple to apple. Masa satu disebut di depan pengadilan, satu disebut di depan konferensi pers, itu tidak ideal. Bang, properti yang sudah Bang selidiki selama ini apa aja sih yang dimiliki? Kalau kita tidak mau detail, tapi kita memberi gambaran, ada 3 warna: apartemen, rumah, dan mobil mewah. Apartemen itu di Ini yang kita lihat. Nah, kita ingin menyampaikan kepada publik agar Jaksa Agung bisa melihat pola yang ada ini, agar pengakuan dari pihak keluarga Pak Jaksa Agung, baik beliau dan istri yang menyebut kedekatan, tidak menjadi asumsi atau konsumsi yang membuat negatif ke depan hari. Kan begini logika kecilnya. Kalau dia aku sebagai anak dan dekat, kemudian si anak yang dikatakan dekat, kemudian di fakta persidangan disebut menerima sesuatu, menerima uang sampai di angka 500 juta, ini menjadi menarik. Begitu dia. Nah, Bang, Bang, tadi Abang bilang 3 rumah ya. Terus tadi Enggak, ada tiga maksudnya warna, 3 tiga warna. bentuk. Ada 3 bentuk dan itu kan dia bilangnya karena kedekatan. Kan bisa aja dia bilang itu sebagai hibah atau Hadiah. hadiah. Nah, ini papa alibi atau terhadap apa anak gitu. gitu. Nah, menurut Abang ini memang harus tetap diselidiki oleh Kita mengangkat petunjuk saja soal bagaimana mengkulik, bagaimana melihat itu didapat, bagaimana itu didapat, kapan didapat, siapa yang mendapat, nominnya atau tidak nominnya, biarkan aparat hukum. Kita membantu proses ini tidak menjadi bias. Kami tidak ingin juga institusi Kejaksaan Agung menjadi berwarna tidak baik hanya karena seorang CE. Oke, apartemen di daerah mana Bang dan tepatnya kapan mungkin? Lebih Ini kan tepat nanti seperti- biar kalau pihak aparat meminta kami akan menyampaikan supaya tidak salah. Nanti jangan jadi ada solusi. barbuk atau bukti Bang, Kalau, misalnya mungkin kan dia tidak asal Pendukung-pendukungnya ke arah situ ada berbicara. sih ya. Tunjukin aja. Ada. Tunjukin ke depan aja. Jadi salah satu contoh saya kutip aja. Nicknya ada 130, buntut 130, ada nicknya buntut 013. Ini berarti bisa memiliki KTP 2 ganda ya, Bang? rekening yang berbeda dong, Bang. Kalau Bisa saja. Ya artinya kalau saya memiliki lebih dari 1 nick kan menjadi pertanyaan ya. Itu sederhananya. Apapun motif, apapun penyebab, apapun yang membuat itu terjadi. Ini momentum bagi Bapak Jaksa Agung memikirkan bahwa apa benar kedekatannya terhadap orang yang seperti ini. Kita mau membantu. Tinggal bagaimana memformulasinya agar institusi yang sama-sama kita cintai Kejaksaan Agung tidak tercemar oleh hal-hal seperti itu. Bang, si CE ini dibilang karena faktor kedekatan. Apakah dia juga mempunyai satu jabatan atau kedudukan penting di ruang lingkup itu? Kalau kami perhatikan tidak ada jabatan penting ya, apalagi penyelenggara negara tidak. Tetapi kalau sampai mengkontaminasi pejabat yang penting, ini juga menjadi tidak baik bagi kita. Gitu. Bang,
harus ada bukti kan bang, sedikit aja spill mungkin apartemennya di daerah mana, Sama mungkin mobil kendaraan mewahnya mobil mungkin. mewah apa yang saya sehari-hari si CE pakai ini dalam beraktivitas jadi seorang entertain, apakah itu? Kita bukan tidak mau, tetapi kita tidak mau memberi celah. Ada langkah-langkah berikut dari pihak itu. Gitu. Saya sudah sebut tadi dari buntut 130 menjadi 013 kan lah. Kita dari Indonesian Audit Watch sudah paham lah itu. Mobil mewahnya sendiri bang, itu di rate harga berapa? Yang pasti pembelian mobil mewah dengan rumah mewah itu berbeda nicknya kan begitu. Oh, Dan masih di wilayah Jakarta semua bang yang Sangat. diberikan? Jakarta. Bang, secara penyelidikan aliran keuangan, apakah mungkin seorang entertain bisa membeli semua itu dengan jangka waktu yang Kalau kita tidak mau suzon, Hmm, rezeki tidak ada yang bisa mengukur dan mengatur, Allah yang tahu. hmm. Tapi karena ada terkait persoalan fakta persidangan, tidak ada salahnya mekanisme hukum mengukur itu. Kan tidak ada salah. Jangan nanti orang mengkaitkan CE selama beliau jadi jaksa agung dapat kan negatif, kan buruk. Nah, Kan lebih baik dibuktikan. ini pun jadi pertanyaan kan, Dong. Dengan 2 nik berarti ada 2 wajib pajak. Ya bisa demikian, tapi kami sebut bahwa tidak lazim, Oh, tidak baik dan melanggar hukum memiliki 2 dokumen yang berbeda atas satu orang. Kan tidak baik, betul. begitu kan? Kan kemarin minggu lalu kisaran dana 500 juta ya. Fakta persidangan disebut begitu. Berarti dengan adanya apartemen 2, terus rumah mewah dan mobil mewah, kisarannya lebih di angka segitu. Ini yang kami takutkan dari tengah-tengah publik. Asumsi seperti itu salah satu. Bisa saja di tengah-tengah publik, oh ada 500, ada yang tidak 500 dan lain-lainnya. Nah ini harusnya dibersihkan. Persepsi-persepsi yang mungkin tidak seperti yang seharusnya. Maka mumpung keluarga Pak Jaksa Agung dan Ibu sudah mengakui kedekatan, Bu ya sekalian diperbaiki kedekatan yang seperti apa. Dijelaskan Ada- lagi gitu ya. iya. Tapi kan kalau dilihat dari psikologi itu menjadi seperti baik, tapi tidak benar depan sidang kan. Kan lebih baik CE ini diperiksa. Itu saran kita kok. CE diperiksa layaknya obstruction of justice pada kasus-kasus lain. Kasus yang paling dekat adalah BTS 4G. Kan diperiksa semua obstruction of justice-nya. Kenapa ini tidak? Nah, publik akan berpikir seperti itu. Takutnya demikian. Toh di kasus BTS ada sebutan kok orang pejabat Kejaksaan Agung disebut oleh EH. Tapi EH diperiksa juga itu. Bisa. Apple kok. Sama. Nah, jadi kita mencoba mendorong agar tidak menjadi liar. Tidak baik bagi negara kita, penegak hukum kita. Begitu. Abang, kapasitas abang berbicara ini, mengungkapkan ini dasarnya apa sih bang? Dan mewakilkan siapa? Jadi begini dia, publik itu mempunyai perannya untuk terkait dengan kejahatan negara, tindak pidana korupsi, yang kejahatan ini kategori luar biasa. Ini kejahatan ini triliunan. Kebetulan di dalam kasus triliunan yang diungkap oleh penegak hukum, ada tersebut dari tersangka nama CE dan sebutan Papi. Ini kan membuat publik menjadi ingin tahu, tertarik. Kenapa sih di dalam kasus korupsi ada sebutan Papi yang merujuk pada pejabat tinggi? Jangan salahkan publik ingin tahu itu. Terus siapapun yang memberi pendapat sepanjang untuk mengklirkan itu, nggak ada masalah. Tinggal instrumen hukum itu mau nggak digunakan untuk membenahi hal itu. Publik nggak konyol-konyol banget kok. Publik paham kok. Apalagi netizen plus 62. Jangan-jangan lebih dari yang kita diskusikan ini akan dikemukakan publik besok. Kita nggak tahu. Apa ingin terus demikian? Apa tidak ingin diambil satu langkah mengkat ini menjadi kebaikan, menjaga nama Kejaksaan Agung untuk dicawe-cawe oleh orang-orang yang negatif. Apakah sudah siap bang dengan statement abang ini yang abang berikan? Maksudnya? Bertanggung jawabkan apa? Kan mungkin dari pihak sana hanya berpikir abang ini mau pansos atau apa gitu. Apakah
siap mempertanggungjawabkan. Terlalu kecil kasus ini pansos, kasus lain kita banyak. Rapel Alun Trisambodo, ada lingkungan istana yang lebih di situ. Kita nggak sentuh-sentuh lingkungan istananya, Bu. Kita mau ngangkat, terus kita takut dengan kebenaran. Sementara melakukan kejahatan orang pada berani. Masa kita mengungkap kebenaran kita takut? Dan begitu. Jadi kita menyampaikan satu, tidak sebut nama. Kedua, etikanya sebut inisial. Ketiga, mau dikeluarkan lebih banyak. Perlu itu Bang. Gitu kan? Gitu. Berarti mobil mewah hanya satu aja, Bang? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Apartemen lebih dari satu, rumah lebih dari satu. Apakah Bukti-bukti semua itu didapat dari mana Bang? Data publik mudah dibuka. Data publik mudah dibuka. Ini Mbak bisa saya dapat. Oh iya. Di mana dicitinya bisa kita dapat. Oke. Ya kan? Mudah, nggak perlu mencuri data kok. Gitu dia, Mbak. Jadi tidak susah dan tidak ada yang rumit ketika dilakukan bersama-sama. Emang CE kalau tidak dikuliti netizen siapa yang tahu, Mbak? Iya. Kalau tidak terungkap di fakta persidangan. Tapi apapun itu kita berharap ini tuntas dan mampu dituntaskan oleh Pak Jaksa Agung. Kami yakin akan kemampuan. Perlu nggak saya ini berstatement di depan media Bang? Kami pikir Untuk, capek ya di depan media. Di depan Karena kan sidang dia, aja. karena kan dia memproklamirkan bahwa itu tidak ada Di depan hubungannya sidang aja. apa-apa. Kan saksi menyebut itu. Apa tersangka menyebut namanya. mungkin maksud abang begini ya, saya berani untuk bertanggung jawab. Atas sebutan tersangka itu. Hmm, Diselesaikan aja depan pengadilan. Biar kita sama-sama melihat. Bohong nggak tuh tersangka? Atau CE-nya bohong nggak? Kan kita bisa melihat. Udah kok banyak kasus kan kelihatan. Jadi kita harus bangga dengan ungkapan kebenaran, mengungkap kebenaran dan mendapat kebenaran. Bang, dari tiga warna ini apakah kemungkinan akan ada lebih yang diterima CE? Cenderung kami tidak menyebut itu dari kasus tersebut, Ya. tapi kecurigaan dari sebutan parti. Nah, tinggal begitu disidik, 500 ini alirannya kemana? Jangan-jangan perilakunya bukan seperti sekalinya aja, kan bisa begitu. Betul tidak? Yang disebut Bisa hanya dalam 500 ya Bang? Bisa dalam kutip dibilang titipan, Bang? Jadi begini, jangankan seorang CE yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi lebih besar dari seorang anggota BPK yang Aksanul Kossasi. Anggota BPK saja ikut obstruction of justice kok. Itu fakta kan? Itu luar biasa kemampuan seorang Aksanul Kossasi, tapi dilakukannya juga tuh. Jadi kenapa kita heran dengan siapa melakukan apa? Tinggal niatnya bagaimana, kenapa, bentuknya seperti apa. Jadi nggak bisa bahwa CE ini lebih atau tidak mungkin atau tidak berulang melakukan obstruction of justice. Enggak, kita bandingkan ada yang lebih besar dari CE, anggota BPK melakukan itu kok. Jadi ada pesan Bang buat Ya, CE terakhir. sendiri. Pesan kita tidak ke CE, kepada Pak Jaksa Agung, tuntaskan aja Pak, supaya institusi Kejaksaan Agung bisa menjadi lebih baik, lebih bersih, tidak dipersepsikan negatif hanya karena fakta persidangan CE disebut pengadilan, lalu disebut bahwa CE memanggil istilah api. Hanya itu saja. Kalau CE sendiri Bang kan butuh juga dia harus berstatement untuk mengklirkan. Biarlah itu haknya CE, tetapi fakta sidang idealnya diimbangi dengan fakta sidang. Jadi berharap CE harus disidangkan juga ya Bang? Kami berharap Bang, kalau untuk nominal uang kan tadi 500 juta ya Bang? itu fakta persidangan. Ya 500 juta ya Bang, itu berarti kan di luar rumah, apartemen dan mobil ya Bang? Mungkin Berarti kalau total bisa lebih dari 1 M ya Bang? kan persepsi publik bisa mengatakan apakah sekali ini aja. Nah. Nanti. Publik ini yang melihat. Makanya kalau ini disidik akan ketahuan pembelian ini dalam masa tenggang papi bukan. Contoh salah satu. Ada hal yang buruk lain bukan. Salah 2. Atau ada salah 3, salah 4 lainnya. Solo. Thank you. Oke. Oke.